Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kulo Niki Wong, channel yang membahas tentang cerita Jawa dan Primbon Jawa kuno. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo. Dalam pandangan Primbon Jawa kuno, weton bukanlah sekadar gabungan hari dan pasaran, melainkan peta takdir awal yang menggambarkan arah hidup, watak batin, serta ujian dan keistimewaan seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia. Weton Sabtu Wage termasuk weton yang memiliki getaran halus namun dalam, tidak mencolok di permukaan, tetapi kuat pengaruhnya dalam perjalanan hidup jangka panjang. Hari Sabtu berada di bawah naungan Batara Guru, lambang kebijaksanaan agung, guru para dewa, penjaga tatanan, dan simbol tanggung jawab besar. Sabtu melambangkan keseriusan, kedalaman berpikir, serta laku hidup yang penuh pertimbangan. Sementara pasaran Wage berada di bawah pengaruh Batara Brahma, unsur api yang tidak meledak-ledak, melainkan membara perlahan, melambangkan kejujuran, keteguhan hati, kesetiaan, dan keberanian dalam diam. Perpaduan Sabtu dan Wage melahirkan pribadi yang dalam Primbon disebut sebagai manusia bertipe batin kuat, tidak mudah tergoda oleh gemerlap dunia, tetapi juga tidak ringan menjalani kehidupan. Sejak lahir, orang Sabtu Wage membawa beban tak kasat mata berupa tanggung jawab batin, seolah hidupnya diarahkan untuk menjadi penyangga, bukan sekadar penikmat. Keistimewaan paling mendasar dari weton Sabtu Wage adalah kedalaman watak. Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri. Ramai pergaulan, Sabtu Wage cenderung menepi, mengamati, dan menilai sebelum bertindak. Namun justru dari sikap inilah lahir kebijaksanaan. Dalam Primbon disebutkan, Sabtu Wage memiliki sifat eling lan waspada, selalu ingat diri dan berhati-hati dalam melangkah. Sejak kecil, anak yang lahir pada weton Sabtu Wage sering terlihat lebih dewasa dari usianya. Mereka cepat memahami rasa tanggung jawab, peka terhadap suasana, dan tidak suka merepotkan orang lain. Bahkan dalam kesulitan, Sabtu Wage cenderung memendam sendiri beban hatinya. Bukan karena tidak memiliki tempat berbagi, melainkan karena merasa tidak semua orang mampu memahami isi batinnya. Primbon Jawa kuno menandai weton ini sebagai weton meneng-nanging nyimpen daya. Diam tetapi menyimpan kekuatan. Sabtu Wage tidak mudah marah. Namun sekali tersakiti, lukanya dalam dan lama pulihnya. Ia bukan pendendam tetapi memiliki ingatan batin yang kuat. Oleh sebab itu ia sangat menghargai kejujuran dan kesetiaan. Keistimewaan lain dari Sabtu Wage adalah keteguhan prinsip. Ia sulit dipengaruhi oleh omongan orang banyak. Ketika sudah yakin pada suatu nilai, ia akan menjaganya meski harus berjalan sendiri. Dalam Primbon disebutkan bahwa Sabtu Wage memiliki pondasi batin dari batu. Kuat, tidak mudah runtuh, tetapi juga perlu diasah agar tidak menjadi terlalu kaku. Dalam hal berpikir, Sabtu Wage cenderung filosofis dan reflektif. Ia sering merenung tentang makna hidup, tentang benar dan salah, tentang sebab dan akibat. Tidak jarang ia memiliki ketertarikan pada hal-hal kebatinan, spiritualitas atau ajaran hidup leluhur, meski tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ritual terbuka. Banyak Sabtu Wage yang menjalani laku batin secara sunyi. Aura yang dimiliki weton Sabtu Wage bersifat adem dan menenangkan. Orang lain sering merasa nyaman berada di dekatnya, meski Sabtu Wage tidak banyak bicara. Dalam keluarga, ia sering menjadi penenang konflik. Dalam lingkungan kerja atau masyarakat, ia menjadi sosok yang dipercaya memegang rahasia atau tanggung jawab penting. Namun di balik keistimewaan tersebut, Sabtu Wage juga menyimpan ujian batin berat. Karena terlalu sering memendam perasaan, ia rawan mengalami kesepian batin. Ia merasa kuat di hadapan orang lain, tetapi rapuh ketika sendirian. Primbon mengingatkan bahwa Sabtu Wage perlu belajar membuka diri secara perlahan, agar kekuatan batinnya tidak berubah menjadi beban jiwa. Dari sisi rezeki, Sabtu Wage bukan weton yang hidupnya serba mudah, namun juga bukan weton yang kekurangan terus-menerus. Rezekinya mengalir pelan, stabil, dan penuh ujian kesabaran. Ia jarang mendapat keberuntungan instan, tetapi hasil hidupnya cenderung bertahan lama. Apa yang ia bangun dengan kejujuran biasanya sulit runtuh. Primbon Jawa kuno menyebut Sabtu Wage sebagai weton pangemong, pengasuh, penyangga, dan penjaga keseimbangan. Dalam sebuah keluarga, Sabtu Wage sering menjadi tiang yang tidak terlihat. Namun jika tiang itu roboh, seluruh bangunan ikut goyah. Bagian pertama ini menjadi dasar pemahaman tentang siapa sejatinya Sabtu Wage. Bagaimana watak lahir dan batinnya,
serta mengapa hidupnya sering terasa berat namun bermakna. Pada bagian berikutnya akan dibahas keistimewaan Sabtu Wage dalam hal rezeki, pekerjaan, dan jalan hidup, termasuk potensi kesuksesan yang datang melalui kesabaran dan keteguhan. Dalam primbon Jawa kuno, rezeki tidak selalu dimaknai sebagai harta berlimpah semata, melainkan sebagai kecukupan hidup yang disertai ketenteraman batin. Weton Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang jalur. Rezekinya tidak tergesa-gesa, namun penuh ketepatan waktu. Apa yang datang kepadanya jarang bersifat kebetulan, melainkan hasil dari laku hidup yang dijalani dengan sabar, tekun dan jujur. Orang Sabtu Wage sejak muda biasanya tidak langsung merasakan kemapanan. Hidupnya sering diwarnai proses panjang, bahkan terkadang terasa berliku dan melelahkan. Dalam primbon disebutkan bahwa Sabtu Wage membawa nasib mengliwati tapak tilas, artinya harus melewati jejak-jejak ujian, terlebih dahulu sebelum mencapai kestabilan. Namun justru dari proses itulah watak dan kekuatannya ditempa. Keistimewaan Sabtu Wage dalam urusan rezeki terletak pada daya bertahan dan ketekunan. Ia bukan tipe yang mudah menyerah ketika gagal. Ketika orang lain mundur karena lelah, Sabtu Wage justru bertahan, meski harus berjalan pelan. Rezeki Sabtu Wage sering datang dari pekerjaan yang membutuhkan kesabaran tinggi, ketelitian, dan tanggung jawab besar. Dalam dunia pekerjaan, Sabtu Wage memiliki kecenderungan cocok berada pada bidang yang menuntut konsistensi dan kepercayaan, seperti pengelolaan keuangan, administrasi, pendidikan, pengawasan pertanian, perdagangan jangka panjang, atau pekerjaan yang berhubungan dengan pengabdian. Ia kurang cocok pada bidang yang menuntut keputusan cepat tanpa pertimbangan, atau lingkungan yang penuh intrik dan persaingan tidak sehat. Primbon Jawa menyebutkan bahwa Sabtu Wage memiliki tangan rezeki pelan nanging awet. Artinya hasil kerja Sabtu Wage mungkin tidak besar di awal, tetapi memiliki daya tahan jangka panjang. Apa yang ia bangun dengan keringat sendiri, biasanya lebih stabil dan tidak mudah runtuh oleh keadaan. Dalam perjalanan hidupnya, Sabtu Wage sering mengalami fase di mana ia merasa memberi lebih banyak daripada menerima. Ia bekerja keras membantu orang lain, namun hasilnya terasa belum sepadan. Ini adalah ujian batin khas Sabtu Wage. Primbon mengajarkan bahwa pada fase ini, Sabtu Wage sedang diuji keikhlasan dan keteguhan hatinya. Jika mampu bertahan tanpa iri dan dengki, rezekinya akan terbuka perlahan namun pasti. Keistimewaan lain yang jarang disadari adalah kemampuan mengelola kesempitan. Sabtu Wage jarang panik ketika menghadapi kekurangan. Ia mampu menata hidup sederhana tanpa kehilangan martabat. Sikap ini membuatnya sering lolos dari krisis besar yang menimpa orang lain. Dalam diam, Sabtu Wage selalu menyiapkan jalan keluar. Dalam urusan usaha, Sabtu Wage tidak cocok mengambil risiko besar secara gegabah. Namun jika usahanya dibangun secara bertahap, berdasarkan pengalaman dan kepercayaan, maka hasilnya cenderung kuat. Banyak Sabtu Wage yang baru merasakan kemapanan setelah melewati usia matang, ketika kesabaran dan pengalaman hidupnya sudah terkumpul. Primbon Jawa kuno juga menyebutkan bahwa rezeki Sabtu Wage sering datang melalui jalur orang lain. Artinya keberhasilannya kerap berkaitan dengan kerjasama, kepercayaan atasan atau amanah dari pihak tertentu. Karena wataknya yang jujur dan dapat dipercaya, Sabtu Wage sering diberi tanggung jawab besar, meski tidak selalu disertai pujian. Namun ada satu hal yang harus dijaga oleh Sabtu Wage, yaitu rasa memikul semuanya sendiri. Karena terbiasa kuat, ia sering enggan meminta bantuan. Padahal, Primbon mengingatkan bahwa membuka diri pada kerja sama justru akan memperlancar aliran rezeki dan meringankan beban hidupnya. Secara keseluruhan, jalan hidup Sabtu Wage dalam hal rezeki adalah jalan pelan, sunyi namun pasti. Ia mungkin tertinggal di awal, tetapi sering menyusul di akhir. Ia mungkin tidak gemerlap, tetapi stabil dan berakar kuat. Bagian kedua ini menegaskan bahwa keistimewaan Sabtu Wage bukan pada keberuntungan instan, melainkan pada kekuatan menjalani proses. Pada bagian berikutnya akan dibahas keistimewaan Sabtu Wage dalam hubungan, keluarga dan cinta, termasuk kesetiaan serta ujian emosional yang sering menyertainya. Dalam primbon Jawa kuno, urusan hubungan dan cinta tidak hanya dilihat dari kecocokan lahiriah, tetapi dari keselarasan batin dan daya tahan rasa. Weton Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang sangat serius dalam menjalin ikatan, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun hubungan asmara. Ia tidak mudah membuka hati, tetapi sekali hatinya terikat, kesetiaannya sangat dalam dan sulit tergoyahkan. Keistimewaan Sabtu Wage dalam hubungan terletak pada ketulusan dan keteguhan rasa. Ia bukan tipe yang pandai merayu atau menunjukkan cinta dengan kata-kata manis.
Cintanya lebih banyak diwujudkan melalui tindakan nyata, pengorbanan dan kesediaan bertahan di saat sulit. Dalam Primbon disebutkan bahwa Sabtu Wage mencintai dengan laku, bukan dengan janji. Dalam keluarga, Sabtu Wage sering berperan sebagai penyangga emosional. Ia mungkin tidak paling cerewet atau paling terlihat, tetapi kehadirannya membawa rasa aman. Sabtu Wage rela mengalah demi keharmonisan, bahkan sering menahan perasaan sendiri, agar tidak melukai orang yang dicintainya. Namun sikap ini juga menjadi ujian batin yang berat jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang sehat. Dalam hubungan asmara, Sabtu Wage membutuhkan waktu lama untuk percaya. Ia tidak mudah jatuh cinta tetapi juga tidak bermain-main. Ketika ia memilih pasangan, itu biasanya berdasarkan pertimbangan matang, bukan sekadar perasaan sesaat. Primbon menyebutkan bahwa Sabtu Wage memiliki rasa setia yang kuat, namun juga sensitif terhadap pengkhianatan. Keistimewaan lain adalah daya ikat batin Sabtu Wage yang kuat. Hubungannya sering terasa dalam, bahkan hingga tingkat spiritual. Ia mudah terhubung secara emosional dengan pasangan atau orang-orang terdekatnya. Namun akibatnya, ketika hubungan tersebut terganggu atau berakhir, Sabtu Wage bisa merasakan luka batin yang dalam dan sulit disembuhkan. Primbon Jawa kuno mengingatkan bahwa Sabtu Wage bukan weton yang cocok untuk hubungan yang penuh drama atau permainan perasaan. Ia membutuhkan pasangan yang jujur, stabil, dan mampu memahami sifat pendiamnya. Jika dipasangkan dengan orang yang terlalu dominan atau tidak sabar, Sabtu Wage berisiko tertekan dan memendam luka dalam diam. Dalam pernikahan, Sabtu Wage dikenal sebagai pasangan yang bertanggung jawab dan setia, yang memegang teguh janji dan komitmen. Ia mungkin tidak selalu pandai mengekspresikan cinta secara verbal, tetapi kesungguhannya tampak dari caranya bekerja, melindungi keluarga, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Namun Primbon juga mencatat bahwa Sabtu Wage memiliki kecenderungan memendam masalah sendiri. Ketika kecewa atau terluka, ia lebih memilih diam daripada berbicara. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, hubungan bisa terasa dingin atau berjarak. Oleh karena itu, Sabtu Wage dianjurkan untuk belajar mengungkapkan perasaan secara perlahan, agar ikatan batin tidak berubah menjadi beban. Dalam persahabatan, Sabtu Wage bukan tipe yang memiliki banyak teman, tetapi teman-temannya biasanya bertahan lama. Ia selektif namun setia. Sekali seseorang masuk ke dalam lingkaran kepercayaannya, Sabtu Wage akan menjaga hubungan itu dengan sungguh-sungguh. Keistimewaan emosional Sabtu Wage juga terletak pada kemampuan memahami rasa orang lain. Ia peka terhadap perubahan sikap, nada bicara, dan suasana hati. Meski tidak selalu menanggapi secara langsung, Sabtu Wage sering menjadi tempat bersandar bagi orang-orang yang membutuhkan ketenangan. Bagian ketiga ini menunjukkan bahwa Sabtu Wage memiliki keistimewaan besar dalam urusan rasa dan ikatan batin. Namun, kekuatan ini juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi luka yang terpendam. Pada bagian berikutnya akan dibahas keistimewaan Sabtu Wage dalam sisi spiritual, laku batin, dan kekuatan gaib halus menurut Primbon Jawa kuno. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua weton diberi jalan spiritual yang jelas sejak lahir. Namun weton Sabtu Wage termasuk weton yang memiliki jalur batin alami, meski sering tersembunyi dan tidak tampak di permukaan. Kekuatan spiritual Sabtu Wage tidak meledak-ledak, melainkan tumbuh perlahan seiring usia dan pengalaman hidup. Hari Sabtu berada di bawah pengaruh Batara Guru, simbol guru sejati dan kebijaksanaan tertinggi. Ini membuat Sabtu Wage memiliki kecenderungan mencari makna hidup, bukan sekadar mengejar kesenangan duniawi. Sementara pasaran Wage membawa unsur api halus Batara Brahma, yang memberi daya tekad, kesungguhan, dan kesucian niat dalam laku batin. Keistimewaan spiritual Sabtu Wage terletak pada kepekaan batin. Banyak Sabtu Wage yang memiliki firasat kuat, mimpi bermakna, atau kepekaan terhadap suasana dan energi di sekitarnya. Namun dalam Primbon disebutkan, kepekaan ini sering tidak disadari sejak muda. Biasanya baru muncul setelah Sabtu Wage melewati ujian hidup yang berat, seperti kehilangan, kekecewaan, atau penderitaan batin. Sabtu Wage dikenal memiliki energi pendiam namun dalam. Ia cocok menjalani laku spiritual yang bersifat sunyi, seperti tirakat, tapabrata, atau semedi. Ia tidak membutuhkan keramaian untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Justru dalam kesendirian, batinnya menjadi jernih dan kuat. Primbon Jawa kuno menyebut Sabtu Wage sebagai weton ngelakoni luwih dhisik tinimbang ngomong. Artinya ia menjalani laku batin tanpa banyak cerita. Ini membuat banyak Sabtu Wage tampak biasa saja di mata orang lain, padahal di dalam dirinya tersimpan kedalaman spiritual yang besar. Keistimewaan lain adalah daya pengaruh batin.
Sabtu Wage tidak perlu berbicara banyak untuk membuat orang lain mendengarkan. Ucapannya singkat namun berbobot. Dalam dunia kebatinan Jawa, ini disebut sebagai wibawa halus. Bukan wibawa yang dipaksakan. Namun jalur spiritual Sabtu Wage juga disertai ujian berat. Ia sering mengalami konflik batin antara keinginan duniawi dan panggilan jiwa. Tidak jarang Sabtu Wage merasa lelah secara batin, tanpa sebab yang jelas. Primbon menafsirkan hal ini sebagai tanda bahwa batinnya meminta diseimbangkan melalui laku prihatin, doa atau pengendalian diri. Jika Sabtu Wage terlalu larut dalam urusan dunia dan mengabaikan sisi batinnya, ia berpotensi mengalami kegelisahan berkepanjangan. Sebaliknya, jika ia mampu menata keseimbangan antara lahir dan batin, kekuatan spiritualnya akan menjadi pelindung alami dalam hidupnya. Dalam Primbon disebutkan bahwa Sabtu Wage memiliki potensi menjadi penuntun batin, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Namun peran ini biasanya tidak datang melalui pengakuan, melainkan melalui pengalaman hidup yang menempa jiwanya. Keistimewaan spiritual Sabtu Wage bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidup. Ia diberi kepekaan agar tidak mudah tersesat oleh nafsu, dan diberi keteguhan agar tidak goyah oleh cobaan. Bagian keempat ini mengungkap sisi terdalam Sabtu Wage yang jarang terlihat oleh orang lain. Pada bagian terakhir akan dibahas keistimewaan Sabtu Wage dalam perjalanan hidup, jangka panjang, masa tua, dan warisan nilai menurut Primbon Jawa kuno. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua weton ditakdirkan bersinar di usia muda. Sebagian weton justru dirancang untuk menguat seiring waktu, dan weton Sabtu Wage termasuk di antaranya. Jalan hidup Sabtu Wage digambarkan seperti sungai besar yang mengalir tenang, tidak deras di hulu, namun semakin kokoh dan berwibawa ketika mendekati muara. Keistimewaan Sabtu Wage dalam perjalanan hidup jangka panjang terletak pada ketahanan jiwa. Ia mungkin sering merasa tertinggal di masa muda, merasa hidupnya lebih berat dibanding orang lain, atau merasa harus bekerja lebih keras untuk hasil yang sama. Namun Primbon menegaskan bahwa setiap ujian itu adalah tempaan batin, bukan hukuman. Sabtu Wage dilatih untuk memahami hidup, bukan sekadar menikmati hasilnya. Seiring bertambahnya usia, Sabtu Wage biasanya mengalami pendewasaan batin yang sangat kuat. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mampu menerima kenyataan hidup apa adanya. Di usia matang, Sabtu Wage sering menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, dan tempat mencari ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya, meski ia sendiri jarang mengumumkan perannya. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa Sabtu Wage memiliki garis hidup panjang jika mampu menjaga keseimbangan lahir dan batin. Artinya bukan hanya umur yang panjang tetapi juga makna hidup yang utuh. Ia tidak sekadar melewati waktu, tetapi mengisi setiap fase hidup dengan pelajaran, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam masa tua, Sabtu Wage cenderung hidup lebih sederhana namun tenteram. Ia tidak mengejar kemewahan berlebihan. Apa yang ia cari adalah ketenangan hati, kesehatan batin, dan keharmonisan keluarga. Jika sejak muda ia menjalani hidup dengan kejujuran dan laku prihatin, maka masa tuanya sering diiringi rasa syukur dan kedamaian. Keistimewaan lain dari Sabtu Wage adalah kemampuan meninggalkan warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Anak cucu, atau orang-orang yang dekat dengannya sering menyerap ajaran hidup Sabtu Wage tanpa disadari, tentang kesabaran, tentang tanggung jawab, tentang kesetiaan pada janji, dan tentang hidup yang tidak serakah. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa Sabtu Wage adalah weton pangemong generasi, penjaga nilai-nilai luhur agar tidak hilang di telan zaman. Meski tidak selalu tercatat dalam sejarah besar, jejak hidup Sabtu Wage tertanam kuat dalam ingatan orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya. Namun menjelang usia senja, Sabtu Wage juga menghadapi ujian terakhir, yaitu rasa sepi batin. Karena sepanjang hidup terbiasa kuat dan memberi, ia kadang lupa untuk menerima. Oleh sebab itu, Primbon mengingatkan agar Sabtu Wage belajar menikmati hasil jerih payahnya, membuka diri pada kasih sayang orang lain, dan tidak merasa harus selalu menjadi penopang. Dalam pandangan spiritual Jawa, Sabtu Wage memiliki tugas, jiwa untuk menutup lingkaran hidup dengan kesadaran penuh. Artinya ia diajak untuk berdamai dengan masa lalu, memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta melepaskan beban-beban batin yang tidak perlu dibawa hingga akhir hayat. Keistimewaan tertinggi Sabtu Wage bukan pada kekuasaan, kekayaan atau ketenaran, melainkan pada ketenangan batin yang dicapai melalui proses panjang. Ia adalah contoh manusia yang ditempa oleh waktu, dikuatkan oleh penderitaan, dan dimatangkan oleh kesabaran.
Primbon Jawa kuno menutup tafsir tentang Sabtu Wage dengan ungkapan bahwa weton ini membawa cahaya redup namun abadi, tidak menyilaukan mata, tetapi menerangi jalan bagi dirinya dan orang lain. Sabtu Wage mungkin berjalan di belakang, namun ia menjaga agar yang di depan tidak tersesat. Dengan demikian, keseluruhan keistimewaan weton Sabtu Wage adalah tentang hidup yang dijalani dengan kesadaran, keteguhan dan keikhlasan. Bagi mereka yang mampu memahami dan menerima laku hidupnya, Sabtu Wage adalah weton yang membawa berkah mendalam, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan dan keturunannya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dari channel YouTube Kuloni Kiwong. Sebagai pelajaran, ambil sisi baiknya dan tinggal sisi buruknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo, salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.